Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Miss Linda percaya anak-anak juga sehat dan tetap sukacita. Dan jangan lupa ikuti terus protokoler kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan di air yang bersih, memakai masker, dan tentunya menjaga jarak. Nah, hari ini kita akan belajar cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya anak-anak juga sudah mempersiapkan minuman hangat, sendok logam, atau minuman yang lain. Mari sebelum kita mulai belajar kita hari ini, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, di mana kami akan belajar tentang perpindahan kalor di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk dimampukan mengerti, memahami setiap pelajaran yang kami terima. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kesempatan belajar hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, kita tahu ya tentang perpindahan kalor. Apa itu perpindahan kalor? Kalor itu berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda dengan suhu yang lebih rendah hingga terjadi keseimbangan suhu. Biasanya perpindahan kalor terjadi pada benda-benda yang memiliki suhu yang berbeda agar suhunya menjadi sama. Kalian tentunya pernah ya, dan suka makan es krim gitu ya. Nah, es krim ini kalau kita biarkan di tempat yang terbuka, mengapa es krim ini bisa meleleh, bisa mencair gitu. Wow, kelihatan enak sekali ya. Tapi kita mau mengerti mengapa ya, memahami arti perpindahan kalor yang tadi baru saja kita dengarkan. Di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contohnya, saat kita membuat teh panas, kalian juga sudah menyiapkan mungkin ada susu panas atau coklat atau apa saja ya yang kalian suka. Kita akan bersama-sama coba. Saat kita mencelupkan sendok logam ke dalam air panas, maka sendok yang kita masukkan ini akan terasa panas. Itu menyatakan bahwa kalor dari air panas berpindah ke gagang sendok. Kemudian cangkir yang berisi minuman air hangat yang kalian sudah sediakan, coba kalian pegang tangan kalian di cangkir atau mug. Nah, apa yang terasa? Bagaimana rasanya? Pasti terasa hangat kan? Nah, ini merupakan contoh perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Berikutnya adalah contoh berikutnya, kita bisa melihat, yaitu mentega yang meleleh di wajan. Ini saat dipanaskan, maka mentega ini akan meleleh. Ini adalah salah satu juga contoh dari konduksi. Kemudian, siapa yang suka membantu mama atau melihat mama papa ya, yang menyetrika baju gitu ya. Nah, lihat di gambar. Menyetrika baju itu panas di dalam elemen setrika akan berpindah ke dalam pakaian. Jadi pakaian yang kusut akan menjadi halus.
Berikutnya adalah perpindahan panas yang kita ketahui, yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui perantara di mana zat perantaranya ikut berpindah. Anak-anak bisa melihat air di dalam panci yang dipanaskan itu akan mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Nah, di situ artinya panas dari bagian panci yang paling bawah itu naik ke atas sehingga menyebabkan air itu mendidih. Kemudian kita akan belajar juga peristiwa angin darat dan angin laut. Apa itu angin darat? Apa itu angin laut? Angin darat adalah angin yang bergerak dari darat ke laut dan biasanya terjadi pada malam hari. Itu sangat berguna. Untuk siapa? Untuk nelayan. Sehingga pada malam hari nelayan pergi berlayar mencari ikan, pergi ke laut. Dan siang harinya baru kembali ke darat, yaitu memanfaatkan yang namanya angin laut, yaitu angin yang bergerak dari laut ke darat dan biasanya terjadi pada siang hari. Nah, kita bersyukur karena dengan adanya nelayan kita bisa menikmati ikan. Berikutnya adalah peristiwa radiasi. Apa itu radiasi? Mungkin kalian sering mendengar ya, radiasi itu kalau kita di depan laptop terlalu lama, kita merasakan ada panas, pancaran panas. Di bawah sinar lampu, kita juga merasakan panas. Nah, radiasi itu adalah perpindahan panas atau perpindahan kalor yang tanpa melalui perantara. Contohnya apa? Saat kita mengikuti kegiatan pramuka, anak-anak bisa lihat ya, di situ ada kakak-kakak atau mungkin kita juga mengikuti kegiatan pramuka di atas perapian api unggun. Nah, apa yang kita rasakan? Saat tubuh kita merasa kedinginan, tetapi karena berada di dekat api unggun, maka kita merasakan kehangatan. Kita bisa menyanyi tuh, api unggun sudah menyala, api unggun sudah menyala, api unggun sudah menyala. Wow, menyenangkan sekali ya. Ternyata Tuhan tuh luar biasa baiknya. Dengan adanya api unggun, saat kita melakukan kegiatan di luar ruangan, kita bisa merasakan kehangatan. Dan yang ketiga adalah saat kita menjemur pakaian. Ya, saat menjemur pakaian, baju kita kan masih basah, terus diperas oleh mama atau pembantu kita ya. Kemudian kita jemur di matahari yang sangat panas, yang sedang terik-teriknya. Kemudian kena angin juga, apa yang terjadi? Nah, pancaran dari sinar matahari itu dapat mengeringkan pakaian kita, sehingga kita nggak ketakutan untuk kehabisan pakaian. Karena pakaian-pakaian yang kotor bisa kita bersihkan, kita cuci, kita jemur, dan kita bisa pakai lagi. Nah, anak-anak, semua peristiwa perpindahan kalor yang ada di dalam kehidupan sehari-hari itu pasti sangat membantu dalam aktivitas kehidupan manusia agar kita semua dapat terus melangsungkan kehidupan. Untuk itu, kita harus dapat memanfaatkan dengan penuh ucapan syukur dan tanggung jawab. Dan jika kita selalu bersyukur dan bertanggung jawab, itu merupakan cerminan anak-anak Tuhan. Nah, kita memanfaatkan peristiwa alam ciptaan Tuhan itu punya tujuan supaya dapat mempermudah pekerjaan dan aktivitas kita sehari-hari. Sebagai kesimpulan, belajar kita hari ini adalah kita telah belajar satu, tentang cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita patut bersyukur Tuhan sudah menganugerahkan peristiwa-peristiwa alam yang sangat membantu kegiatan kita sehingga kita dapat menikmati ikan yang dibawa, yang diperoleh oleh nelayan, dapat menjemur baju, dapat memasak makanan, dapat
merasakan kehangatan tubuh di dekat api unggun, dapat merasakan rapinya pakaian yang disetrika. Untuk itu, mari kita jaga alam ciptaan Tuhan dengan penuh hikmat agar keberlangsungan kehidupan dapat berjalan terus. Nah, terima kasih. Belajar kita sudah selesai, tapi sebelumnya kita akan kembali bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk belajar kami hari ini. Engkau begitu mengasihi kami sehingga menyediakan segala hal ciptaan-Mu yang sangat berguna di dalam kehidupan kami. Terlebih di dalam pengenalan akan perpindahan kalor di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami dimampukan untuk menikmati segala ciptaan-Mu itu melalui perpindahan yang terjadi. Supaya kami juga diberikan hikmat untuk menggunakannya sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami terus dapat berlangsung di dalam kehidupan kami di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan anak-anak kami, kesehatannya, kepandaiannya, semuanya Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.